wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Nah itu bonusnya. Mereka yang bertahan di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ganjaran terbaiknya diantaranya adalah diampuninya baginya dosa-dosanya. Tuh. Diampuninya baginya dosa-dosanya dengan masyiah, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Hak prerogatifnya mau ngampunin buat siapapun di antara para hambanya. Iya gak? Iya gak? Atau dengan ujian-ujian yang akhirnya mesti menimpanya dikarenakan dia berada di atas sunnah. Tuh. Dihapuskan baginya dosa-dosanya. Tapi terlepas dari ujian-ujian yang mesti menimpanya karena dia bertahan di atas sunnah ini, yakni arus yang mesti dia lawan. Di antara orang-orang yang hidup di zaman ya, dikarenakan dia bertahan di atas sunnah ini, tayyib, kebencian, ujian-ujian, ya ini rintangan-rintangan, ini sendiri udah diantara cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa para hamba. Tapi terlepas dari itu, mereka yang memang mengikuti sunnah, terlepas dari itu tadi, memang mereka yang mengikuti sunnah Allah janjikan bagi mereka ampunan bagi dosa-dosanya. Ya Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Ini diantara makna firman diantara makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah, yakni katakan wahai Muhammad kepada para manusia, apabila memang benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yakni konsekuensi memang seseorang tulus mencintai Allah, maka dia akan berittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin besar kadar berittibanya, maka semakin besar kadar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tipis dia kadar nilai ittibanya dan dominan padanya bid'ah, maka semakin tipis cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, begitu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Hanya dengan begitu, hanya dengan mengikuti Muhammad, berittiba kepadanya, hanya dengan begitu Allah akan membalas bagi kalian cinta kalian. Ya, yakni mereka yang berpaling dari ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebesar apapun bentuk kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tak akan membalas cintanya tersebut. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Nah itu bonusnya. Oke, yakni apakah seseorang yang mengikuti sunnah kemudian dia jadi suci? Dia nggak berdosa? Come on. Seseorang yang bersunnah, mengikuti sunnah, apakah dia jadi suci? Maka hati-hati dari dosa-dosa yang dilakukan oleh saudaramu. Kenapa dia melakukan dosa kemudian kau mencercanya? Banyak sabda Rasul dalam hal ini, hati-hati. Jangan man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'mala. Barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa yang dilakukannya, maka dia tidak mati sampai dia melakukan dosa itu. Ma'adzallah, ya. Jangan kau celah hamba Allah yang lain karena dosa yang dia lakukan. Kenapa? Karena hakikatnya engkau dan dia cuman beda pilihan dosa doang. Dia milih dosa yang itu, lu milih dosa yang lain kan. Apakah maknanya kau tak ada dosa? Beda pilihan dosa doang. Idza arada syai'an hayya'a lahu asbabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menghendaki terjadinya sesuatu, Allah jadikan dulu sebab-sebab terjadinya sesuatu itu. Bisa nggak Allah menjadikan sesuatu tanpa sebab? Ya bisa aja. Innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu lahu kun fayakun, bisa aja. Cuman gayanya di alam semesta ini sunnatullahnya, kalau Allah menghendaki terjadinya sesuatu, Allah jadikan dulu sebab-sebab. Allah mau menghancurkan sebuah kaum. Ja'alna mutrafiha, kami jadikan orang-orang yang berbuat keterlaluan padanya. Fafasaku fiha, mereka berbuat fasik padanya. Akhirnya layaklah mereka ditimpa azab. Tuh, begitu. Kalau dari awal mereka Allah timpa azab, bisa aja gak? Bisa aja. Tapi gak begitu sunnatullah di alam semesta. Demikian di dalam mengampuni. Okay? Bisa gak Allah mengampuni seorang hamba? Kalaupun hamba gak beristighfar dan bertaubat, bisa gak? Bisa aja. Itu mah hak Allah. Oke? Tapi kita mah harus menjadikan sebab-sebab datangnya ampunan Allah. Sebab-sebab datangnya ampunan Allah jelas dibahas di sini tadi. Apa? Ittiba sama sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu udah paling konkret. Yang kedua,
istighfar sama tobat. Itu sebab ampunan Allah. Kita mah harus jadi sebab-sebabnya. Faham? Baru layak Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Demikian kemuliaan, di antara kemuliaan, keuntungan, kebaikan, keagungan dari mereka yang berittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengecilkan dosa, bukan. Bukan lagi berbicara mengecilkan dosa, bukan. Ya. Tapi lagi berbicara betapa agungnya kemuliaan dan keberuntungan mereka yang berittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.